Selamat pagi, saudara-saudara orang-orang yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kalau hari ini Rabu 24 Agustus 2022, saya bisa menjumpai saudara walaupun hanya lewat renungan. Kita bersyukur karena Tuhan sudah siap untuk memberkati kita, dan renungan hari ini berjudul Hormatilah Tuhan. Untuk itu kita akan membaca satu ayat dari kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 30b. Demikian bunyinya, sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. Saudara-saudara, Eric Liddell adalah seorang berkebangsaan Skotlandia. Dia adalah seorang pelari yang kemudian menjadi seorang misionaris. Dalam bidang olahraga lari, bisa dibilang dia cukup berprestasi. Pada Olimpiade di Paris tahun 1924, Eric memenangkan medali perunggu dalam cabang lari 200 meter dan medali emas dalam cabang lari 400 meter. Ada satu hal yang menarik untuk diperhatikan pada Olimpiade di Paris itu. Saat itu, Eric membuat keputusan yang sangat mengejutkan. Dia menolak untuk berlomba di arena lari 100 yard, padahal itu cabang spesialisasinya. Alasannya, perlombaan tersebut diadakan di hari Minggu. Eric berpegang teguh bahwa hari Minggu adalah harinya Tuhan. Untuk itu, ia harus beribadah. Keputusan Eric mendapat kritikan tajam dari banyak orang. Mereka menuduhnya dia tidak nasionalis. Tetapi Eric tetap teguh pada keyakinannya. Dalam sebuah tulisannya dia berkata, "Tanyalah pada dirimu sendiri, kalau saya mengetahui sesuatu adalah kebenaran, apakah saya siap untuk mengikutinya, walaupun hal tersebut bertentangan dengan keinginan saya atau berlawanan dengan apa yang saya percaya sebelumnya? Apakah saya akan mengikutinya walaupun banyak orang akan menertawakan saya atau akan menyebabkan saya rugi secara materi atau menyebabkan saya menderita kesusahan?" Saudaraku, ternyata keteguhan Eric untuk menghormati Tuhan itu mendapat balasannya. Sang pelatih memberinya kesempatan untuk tetap mengikuti lomba lari di Olimpiade itu. Hanya saja kali ini lari nomor 400 yard. Ini bukanlah cabang spesialisasinya. Setelah mempersiapkan diri dengan baik, Eric mengikuti lomba tersebut. Sebelum perlombaan itu dimulai, salah satu pelatihnya memberikan kertas kecil berisi kutipan dari 1 Samuel 2 ayat 30. Siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Semoga berhasil dan selamat berjuang. Pelatih tersebut benar. Eric memenangkan medali emas untuk cabang itu. Saudaraku, keteguhan Eric pada keyakinannya untuk menghormati Tuhan tidak berhenti ketika dia memutuskan untuk meninggalkan dunia olahraga. Dia memutuskan untuk menjadi misionaris ke Tiongkok. Hidupnya sempat terancam ketika Jepang menyatakan perang dengan Inggris. Tetapi Eric tidak bersedia meninggalkan Tiongkok. Pada tanggal 21 Februari 1945, Eric meninggal dunia karena tumor ganas di kepalanya. Sekarang orang mengenang Eric sebagai pribadi yang menghormati Tuhan dalam semua sisi kehidupannya. Menghormati Tuhan itu bisa diwujudkan dengan berbagai macam cara, tetapi intinya adalah menempatkan Tuhan sebagai yang layak menerima yang terbaik. Bila kita mau beribadah, sediakan waktu yang terbaik. Bila kita berkata, katakan sesuatu yang memuliakan Tuhan. Bila kita bertindak, lakukan sesuatu yang membuat Tuhan dikenal dan dihormati orang. Bila kita bekerja, bekerjalah seperti untuk Tuhan. Kembangkanlah karunia yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Sembahlah dan pujilah Dia dengan segenap keberadaan kita. Saudara-saudara yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mendengar kisah dari Eric Liddell,
Mari kita akan mengoreksi hidup kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah menghormati Tuhan sebegitu rupa seperti yang telah dilakukan oleh Eric Liddell? Bukankah pada kenyataannya seringkali kita mendahulukan sesuatu yang mendatangkan keuntungan buat kita? Sebab kalau kita meninggalkannya untuk menghormati Tuhan, untuk mendahulukan Tuhan, maka keuntungan yang sudah di depan mata itu lepas. Pikiran manusia pasti seperti itu. Tetapi pagi hari ini mari kita mau dengan segenap hati mengasihi Tuhan. Dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi. Karena itulah yang Tuhan rindukan. Dan tahukah saudara bahwa orang-orang yang menghormati Tuhan itu upahnya besar. Kita akan membaca di Maleakhi pasal 3 ayat 16 dan 17. Demikian bunyinya. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Mari renungkan ayat yang kita baca pada akhir ini tadi. Kalau kita memutuskan untuk mengutamakan Tuhan, menghormati Tuhan lebih daripada hal-hal lainnya, walaupun itu mendatangkan kerugian, walaupun itu mendatangkan ejekan, hinaan yang orang lontarkan kepada kita dan sebagainya, tetapi Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa. Saya berdoa kiranya renungan hari ini mengubah pandangan kita terhadap Tuhan. Bahwa Tuhanlah seharusnya yang diutamakan. Yang lain nomor sekian. Jangan takut, Tuhan menjamin kehidupan kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang Maha Kudus, Engkau yang Maha Mulia, Engkau yang terlalu baik bagi kami. Kami bersyukur kalau pagi hari ini Engkau berbicara dengan keras kepada kami. Kami mengerti setiap hari Engkau mengajari kami supaya kami menjadi orang-orang Kristen sejati, pengikut-pengikut Kristus yang sejati, yang dengan sungguh-sungguh hati melakukan perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami sungguh tersentuh dan kami mohon Roh Kudus membimbing kami dan memberikan kekuatan supaya kami dapat menghormati Tuhan di dalam setiap sisi kehidupan kami ini. Bapa, kami rindu untuk mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Walaupun untuk itu kami harus mengalami kerugian. Mungkin kami dijauhi oleh teman atau segala akibat yang lain. Tetapi kami hanya mau memandang kepada Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Dan kami mau mengagungkan Engkau sampai selama-lamanya. Engkau di atas segala-galanya. Engkau yang terutama bagi kami. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu yang terus-menerus menguatkan kami supaya janji yang kami ucapkan di hadapan Tuhan itu kami lakukan dan menyenangkan hati Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Menghormati Tuhan adalah jalan untuk mendapatkan hormat yang sesungguhnya. Selamat beraktivitas saudara. Hormatilah Tuhan dimanapun saudara berada dan siap menerima berkat yang Tuhan sediakan buat orang-orang yang menghormati Dia. Haleluya. Amin.